yang akan dicapai murid pada skema okupasi Guide Service Agent adalah murid mampu menerima dan memproses kedatangan tamu dan keberangkatan tamu sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Memimpin doa. Silakan kita berdoa bersama-sama. Silakan nak disiapkan. Sebelum kita mulai belajar, saya absen dulu ya. Absen dulu. Dani, Alif, oke, Alif. Coba berdiri nak, berdiri. Oke. Hari ini kita belajar, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bahwa kita semua sebagai murid harus mampu menerima dan memproses kedatangan dan keberangkatan tamu sesuai dengan SOP. Dulu, bertanya dulu, apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Guide Service Agent? Siapa yang bisa, anakku semua? Siapa yang bisa? Siapa nih? Hijrah, silakan. Buat temannya. Saya mau tanya lagi. Saya mohon dong untuk laki-lakinya, siapa yang bisa? Pertanyaannya gini. Mengapa sikap sopan santun dan komunikatif diperlukan seorang Guide Service Agent? Baik anak-anakku, saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan komunikasi melalui telepon tentang cara menerima dan memproses kedatangan tamu. Jadi mohon semua anak-anakku untuk menyimak videonya bersama-sama, karena nanti setelah ini saya akan menanyakan atau menyuruh kalian semua untuk mengomentari video tersebut yang kita tonton sama-sama. Baik ya. Selamat siang dengan Hotel Grey. Oh iya, saya mau booking kamar. Oh iya Bapak, baik. Dengan kamar deluxe saja yang include breakfast-nya. Baik anakku, setelah mengamati video tadi yang ditayangkan, ada yang bisa mengomentari tentang aktivitas cara berkomunikasi lewat telepon? Oke, ya silakan Fahri, berdiri. Setelah saya mengamati video di atas tersebut, dalam melayani tamu harus berkomunikasi dengan ramah, sopan dan santun, dan dalam memberikan informasi yang akurat. Selamat siang, dengan Hotel Kirai, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang. Saya dengan Bapak Irul ingin check-in kamar, ingin memesan kamar. Untuk berapa orang? 1 orang. Untuk tanggal check-in dan check-out-nya tanggal 5 sampai tanggal 6. Baik Bapak, atas nama siapa? Herul. Atas nama Khairul. Untuk check-in dan check-out-nya tanggal 4 sampai tanggal 5. Benar Bapak? Pak, ditunggu kedatangannya. Percakapan tadi yang dilakukan oleh temannya tadi. Mungkin ada salah satu teman yang bisa memberikan saran terkait yang dilakukan oleh temannya tadi atas nama Alif dan Khairul. Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Saran saya masih mau memperbaiki tentang percakapan, Pak. Baik anak-anakku semua, kita sudah memasuki kegiatan inti pembelajaran pada hari ini. Nanti saya akan menayangkan lagi sebuah video
Nanti anak-anakku saya minta untuk mengamati baik-baik. Dalam video tersebut akan ada nanti hasil diskusi tentang menyiapkan kedatangan tamu, menyambut dan mendaftarkan tamu, berorganisir keberangkatan tamu, dan menyiapkan catatan dan laporan prondes. Itu ya, jadi nantinya sesuai dengan pengamatanmu didiskusikan sesuai dengan video yang diamati tadi ya. Jadi ya. Baik anak-anakku, sekali lagi kita akan mengamati video, akan menayangkan video terkait dengan kasus yang namanya no-show. No-show itu adalah seseorang tamu melakukan reservasi tetapi tidak jadi, alias membatalkan tanpa konfirmasi ke pihak hotel. Nah, nanti kita akan mengamati bersama-sama. Nanti jadi perhatiannya semua ke monitor tadi. Telepon tiap kali, chat dan pas juga kak. Paymentnya belum ada kak. Kalau begitu, hapus saja ini juga kita mulai dan amat semua reportnya. Oke, baik anak-anakku semua, setelah kita mempelajari terkait dengan komunikasi lewat telepon, maka sebagai penguatan bagi kita semua, untuk bagi anak-anakku semua, bahwa pertama yaitu perkuat brand. Apa itu perkuat brand? Yaitu setiap panggilan yang ditangani dengan baik memperkuat brand hotel, yaitu citra hotel. Yang kedua itu latihan rutin. Ini yang paling penting untuk anak semua, latih staf secara rutin dengan skenario panggilan yang kompleks terkait dengan berkomunikasi lewat telepon. Yang terakhir yaitu membangun kepercayaan, komunikasi yang jelas, responsif, serta profesional dan sopan adalah suatu fondasi bagi kita seorang pegawai hotel pada sebuah industri. Selamat siang dengan Hotel Tirai. Saya Alif, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya ingin booking kamar. Baik, untuk tipe kamarnya ada yang standar dan superior. Saya ingin memesan tipe kamar superior Untuk berapa orang? untuk 1 orang. Kapan tanggal check-in dan check-out-nya? Check-in tanggal 4, check-out tanggal 5. Baik, atas nama siapa? Atas nama Hijrah. Baik Ibu, atas nama Hijrah, tipe kamar superior. Dan untuk check-in dan check-out-nya tanggal 4 sampai tanggal 5. Apakah sudah benar Ibu? Ya, sudah benar. Baik, ditunggu kedatangannya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf, Pak Daniel bisa ke counter front office? Ada apa? Begini Pak, ada tamu yang no show. Sudah dihubungi? Sudah dihubungi tapi tidak ada respon Pak. Apakah tamu sudah deposit? Belum Pak. Kalau begitu di cancel saja dan roomnya kita jual kembali. Baik Pak. Ke semua, dari keseluruhan kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, mungkin ada anak-anak yang bisa merefleksi dulu terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Oke. Baik anak-anakku semua, nanti ke depan untuk lebih profesional lagi sebagai di bidang front desk, nanti
saya akan menyiapkan Google Drive. Jadi nanti anak-anakku semua akan membuat suatu video simulasi lagi kembali, baru di-upload nanti ke Google Drive yang saya akan share. Seperti itu. Jadi nanti kalian anak-anakku membuat simulasi video, baru di-share kembali ke Google Drive yang saya akan siapkan nanti. Oke, paham semua? Adapun kesimpulan yang saya dapat hari ini, menangani kedatangan tamu dan registrasi check-in, check-out. Yang kedua, memberikan informasi produk, layanan dan fasilitas perusahaan. Sebagai penguat untuk dalam pembelajaran bagi kita semua bahwa tetap selalu kita empati selalu akan terjadi. Hubungi tamu dengan nada membantu atau bukan menduduh tuh. Nah, terus yang terakhir yaitu optimasi sedang terjadi seperti noso. Anak-anakku semua, jadi dalam pembelajaran ini terkait dengan Prondes, bahwa Prondes itu adalah bagian depan dari sebuah hotel. Tempat tersebut merupakan cerminan dari kualitas sebuah hotel, titik kontak pertama antara perusahaan dan pelanggan. Dan Prondes itu berperan penting dalam membangun kesan pertama yang positif dan meningkatkan reputasi perusahaan. Oke, baik anakku, dari keseluruhan pembelajaran ini mungkin ada yang bisa memberikan kesan-kesannya, kesan atau pesan atau apalah terkait dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan. Pembelajaran ini sangat menarik karena mengasah kemampuan saya dalam menerima dan memproses sesuai dengan SOP, dapat melakukan komunikasi melalui telepon dan email, dan dapat menginfokan informasi produk layanan hotel. Baik anak-anakku semua, jadi pembelajaran Prondes itu secara keseluruhan terkait dengan komunikasi lewat telepon, bahwa di situ kita menyadari bahwa adanya terjadi suatu etika di dalam pelayanan yang baik, sopan dan santun. Yang terakhir adalah keramah-tamahan terhadap tamu sesuai dengan standar operasional prosedur di suatu industri. Baik anakku semua, setelah pembelajaran terkait dengan Prondes, mungkin pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan penggunaan teknologi atau aplikasi di sebuah hotel dalam melakukan reservasi, check-in dan check-out. Oke, paham semuanya anakku? Oke. Baik anak-anakku semua, terakhir mungkin sebelum kita meninggalkan tempat ini, mungkin ketua kelas lagi bisa menyiapkan, kita berdoa dulu sebelum meninggalkan tempat atau bubar dalam ruangan belajar ini. Silakan anakku Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu. Amin. Kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum meninggalkan ruang ini, mohon kembali lagi diingatkan untuk kebersihan, kerapannya untuk kebersihan kelas nak sebelum ditinggalkan di. Departemen Prondes adalah bagian paling depan dari sebuah hotel yang merupakan titik kontak pertama antara hotel dan tamu. Salah satu petugas yang bekerja pada Departemen Prondes adalah Guest Service Agent atau resepsionis, bertugas menyambut tamu dengan hangat, melakukan check-in dan check-out yang efisien dan Baik, Prondes skema okupasi Guest Service Agent sangat bermanfaat bagi kami sebagai murid yang mengambil konsentrasi perhotelan sebagai bekal kami baik untuk melangkahkan kaki ke dunia usaha maupun dunia industri perhotelan. Video praktik baik Prondes skema okupasi Guest Service Agent ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi murid sebagai petugas Guest Service Agent dalam menyediakan layanan akomodasi Prondes. Dan lulusan yang disiapkan oleh SMK Darul Panaikan adalah lulusan yang siap kerja pada dunia usaha, dunia industri perhotelan.